Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Senang sekali saya bisa berjumpa untuk melanjutkan diskusi serta kajian kita di channel ini. Mudah-mudahan Anda yang baru bergabung dan menemukan channel ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan channel ini bisa memberikan nuansa edukasi dan manfaat kepada Anda semua. Ketika kita kecil, pasti kita pernah, kalau yang laki-laki ya, yang perempuan juga ada sebagian. Pasti di antara kita senang memainkan sebuah permainan di mana permainan ini menggunakan seutas tali atau benang, kemudian dia diterbangkan dengan menggunakan media angin. Ya, permainan ini bernama layang-layang. Ya, layang-layang itu biasanya adalah sebuah permainan yang sangat mengasyikkan. Mulai dari orang yang kecil hingga orang yang dewasa pun sangat menyukai yang namanya layang-layang ini. Bahkan tak jarang di beberapa daerah itu ada festival layang-layang yang sangat besar dan kemungkinan pertunjukannya sangat diminati oleh berbagai kalangan ya, tak peduli siapapun mereka. Karena dengan layang-layang ini kita bisa menikmati keindahan layang-layang dari atas, kemudian sambil memainkan layang-layang dengan metode-metode yang lain-lain seperti kalau layangan putus sampai ada filmnya ya. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas dan mengkaji sebenarnya layang-layang ini dari mana asalnya sih? Dan kenapa layang-layang ini sampai menjadi simbol dari sebuah negara di kawasan Melayu? Ini yang akan kita bahas dan kita kaji pada episode kali ini. Ayo kita main layang-layang dan jangan skip videonya, kita putar dulu intronya. Ku ambil bambu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang. Bermain, berlari, bermain layang-layang, bermain ku bawa ke tanah lapang, hati gembira dan riang. Ya, petikan lirik lagu Layang-Layang ini pasti Anda sudah sangat familiar ketika Anda dulu waktu duduk di bangku sekolah dasar atau SD. Saya pun dulu pernah menyanyikan lagu ini. Betapa senangnya saya mendengar lirik lagu ini. Petikannya sangat menganjurkan kita untuk membuat layang-layang dengan seutas bambu, dengan sepotong bambu, kemudian akan ada benang dan kemudian kita akan bermain di tanah lapang dan menggunakan layang-layang bersama teman-teman kita bersama. Sungguh indah waktu masih SD ya, tentunya ini waktu yang sangat-sangat dinanti oleh siapapun. Jadi permainan layang-layang ketika dulu sangat-sangat bisa membuat kita riang gembira, kemudian bisa melupakan PR-PR dan waktu itu tidak akan terulang kembali. Waktu zaman SD kita, waktu kita masih zaman polos-polosnya. Ya, kita kembali kepada pembahasan layang-layang. Sebetulnya layang-layang ini dari mana asalnya sih? Karena di hampir setiap negara kita sering menemukan bahwa ada layang-layang yang memiliki ciri khasnya masing-masing. Gak usah jauh-jauh deh, di Indonesia saja layang-layang itu sangat banyak modelnya. Ada yang berbentuk seperti kubus, ada yang berbentuk seperti ular, ada yang berbentuk seperti hewan yang lainnya, bahkan ada yang berbentuk seperti rumah-rumahan. Dan ini juga termasuk kategori layang-layangan modern. Ya, sebenarnya layangan atau dalam bahasa Melayu disebut dengan wow, bukan wow huruf hijaiyah ya, tapi wow. Jadi layangan dalam bahasa Melayu itu disebut dengan wow. Nah, menurut catatan sejarah, layangan ini pertama kali ditemukan dulu di Kekaisaran Tiongkok atau di daratan Cina. Jauh sebelum orang Indonesia atau orang Nusantara mengenal yang namanya layang-layang sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Tentu waktunya sangat lama. Jadi dulu layang-layangan itu di Cina, di daratan Cina bertujuan untuk menakut-nakuti musuh. Jadi ceritanya dulu ketika ada musuh yang mendekati sebuah kerajaan atau sebuah pasukan yang akan menyerang, maka pihak dari musuh itu akan menerbangkan layang-layang ke atas, kemudian dia ada rongga-rongga bambu, kemudian karena layang-layang ini menggunakan metode angin dan memanfaatkan tenaga angin, maka nanti rongga-rongga yang ada lubang dari bambunya itu akan mengeluarkan suara seperti siulan, seperti orang bersiul, dan ini yang ditakuti oleh musuh.
Kenapa ditakuti? Kan hanya layang-layang. Ya, karena semakin besar layang-layangnya, maka menunjukkan semakin besar pula kekuatan pasukan yang dimiliki oleh tentara pada waktu itu. Itu kalau di Tiongkok. Tetapi menariknya adalah menurut catatan sejarah bahwa orang Melayu itu ternyata sudah mengenal jauh sebelum orang Tiongkok mengenal layang-layang ini atau wow dalam kosakata bahasa Melayu. Tepatnya di sekitar era para raja-raja yang ada di Melayu atau dalam sebutan Sulalatus Salatin, layang-layang ini ternyata dulunya sudah dipergunakan dan sudah menyebar luas ke seluruh semenanjung Malaya atau semenanjung Melayu pada waktu itu. Ya, sehingga tidak heran kalau negara tetangga kita, negeri jiran Malaysia, itu di salah satu uang kertasnya menggunakan lambang layang-layang. Ya, layang-layangnya kalau kita amati ya mirip dengan layang-layang yang ada di Indonesia. Tetapi menurut catatan sejarah lagi, tidak ada catatan sejarah yang pasti kapan layang-layang di Indonesia ini masuk. Yang jelas menurut rentetan sejarahnya, layang-layang ini lebih dulu dikenal oleh orang Melayu daripada orang Nusantara. Satu-satunya catatan sejarah layang-layang masuk ke Nusantara itu di salah satu relief yang ada di sebuah gua, tepatnya di Pulau Muna di Sulawesi Tenggara. Jadi ada sebuah relief yang menunjukkan bahwa ada sebuah permainan layang-layang yang dimainkan oleh sekelompok orang yang sangat apa ya? Ya istilahnya bentuknya sangat sederhana, dari daun kemudian ada di sebuah gua dan guanya ada di Muna Sulawesi Tenggara. Ini adalah satu-satunya catatan layang-layang di Nusantara. Nah, menariknya adalah orang Melayu ternyata sudah menggunakan layang-layang ini jauh sebelum orang Tiongkok. Apa ini benar? Ya, kita akan sedikit analisis. Jadi ada beberapa negara yang menggunakan layang-layang sebagai metode yang sangat sakral. Ya salah satunya di negara Melayu, di Malaysia. Di Malaysia itu kalau orang menerbangkan layang-layang di malam hari, maka akan dianggap itu bisa mengusir roh-roh jahat yang akan mengganggu keluarga yang ada di rumah yang mereka diami. Kemudian kalau di Korea ketika menerbangkan layang-layang, maka ketika anak baru lahir, anaknya namanya akan ditulis di layang-layang lengkap dengan tanggal lahirnya. Diharapkan ketika layang-layang itu terbang, maka akan ada yang menjaga anak tersebut dari lahir hingga mereka sudah wafat. Itu salah satunya. Kalau di Indonesia, di Bali tepatnya, ketika menerbangkan layang-layang itu dipercaya bahwa akan ada penjagaan dan menjaga dari kuil-kuil dewa-dewi menurut kepercayaan agama Hindu. Ini hanya sebatas negara-negara yang mensakralkan layang-layang. Tapi banyak juga negara-negara yang mensakralkan layang-layang yang tidak bisa saya sebutkan karena sangat banyak ya. Kalau misalkan ada salah silakan dikoreksi dan kita diskusikan di kolom komentar. Nah, jadi layang-layang atau wow ini sebetulnya adalah media untuk sarana bermain. Nah, jadi dulu layang-layang itu sangat sederhana bentuknya. Ada yang menggunakan dari daun jati, kemudian ada yang menggunakan dari bambu, ada yang menggunakan rotan, dan ada yang menggunakan dari kayu yang khusus ya, yang ringan. Kemudian cara memainkan layang-layang itu biasanya menggunakan seutas tali, kemudian talinya panjangnya terserah mau berapa meter dan menggunakan hembusan angin untuk memainkannya. Di beberapa daerah banyak sekali digandrungi layang-layang yang sangat-sangat banyak variannya. Ada layangan yang modern, ada layangan yang sangat klasik dan sangat sederhana bentuknya. Sebut saja ada layangan yang berbentuk kubus, itu sangat sederhana sekali. Dan layangan yang berbentuk sangat simetris sekali, sangat rumit untuk menerbangkannya. Bahkan ada layangan yang super besar, saking besarnya butuh beberapa orang untuk menerbangkan layangan tersebut. Nah, menariknya adalah ilmuwan Benjamin Franklin itu pernah menggunakan media layang-layang untuk meneliti bahwa petir itu ternyata mengandung listrik. Jadi sebelum Benjamin Franklin, seorang ilmuwan asal Amerika, belum menggunakan layang-layang untuk meneliti petir, jadi orang-orang zaman dulu menganggap petir itu tidak mengandung aliran listrik. Tetapi ketika Benjamin Franklin menggunakan media layang-layang, ternyata
pada waktu itu masyarakat dunia tersadar bahwa layang-layang ini membantu untuk meneliti apa yang disebut dengan petir. Jadi petir itu ternyata mengandung listrik ketika Benjamin Franklin memutuskan untuk menggunakan media layang-layang. Nah, menariknya lagi adalah pertanyaannya, apakah lebih dulu mana Nusantara dan Melayu dalam mengenal layang-layang? Ya, jawabannya sangat subjektif ya, sangat subjektif sekali. Kalau saya pribadi, ya saya lebih condong kepada negara Melayu. Ya, negara Melayu kan banyak, bukan hanya Malaysia. Ada Brunei, ada Malaysia, ada juga sebagian di daerah Kalimantan, tepatnya di Nusantara. Jadi saya lebih condong kepada Melayu. Karena kenapa? Karena kembali lagi ke tadi, catatan sejarahnya adalah berbunyi bahwa orang-orang Melayu itu jauh mengenal layang-layang sebelum orang Tiongkok mengenal layang-layang itu. Ya, catatannya adalah dari Sulalatus Salatin atau sultan-sultan yang berkuasa pada zaman itu. Karena orang-orang Melayu pada waktu itu sudah menggunakan layang-layang sebagai sarana untuk penghormatan raja-raja, untuk menyambut tamu-tamu kenegaraan, untuk menjamu hal-hal yang bersifat kerajaan dan seterusnya. Jadi tidak heran kalau mata uang, salah satu mata uang kertas yang ada di Malaysia itu menggunakan layang-layang sebagai lambangnya atau wow. Ya memang kalau kita lihat mirip-mirip dengan layang-layang yang ada di Indonesia atau di Nusantara. Tapi ya kembali lagi ke tadi bahwa satu-satunya catatan sejarah mengenai layang-layang yang masuk ke Nusantara itu adalah di Goa Muna, ya, yang terletak di Sulawesi Tenggara. Jadi silakan Anda periksa di Google atau berkunjung ke sana, itu ternyata baru ditemukan di awal abad ke-21 oleh beberapa arkeolog. Dan ada juga sih di beberapa relief candi yang menggunakan layang-layang atau orang sedang bermain layang-layang, tetapi tidak selengkap di Melayu maksud saya, atau di Semenanjung Malaya. Ya, sehingga kita bisa simpulkan bahwa layang-layang ini memang ternyata boleh jadi orang Melayu menemukan pertama kali sebelum orang Cina atau sebelum orang Tiongkok, apalagi orang Nusantara zaman dulu. Karena kan ya kita tahu sendiri bahwa di Nusantara itu anginnya sangat kencang ya, maklum negara kepulauan, negara sangat memisahkan pulau-pulaunya, beda dengan negeri-negeri Melayu. Ya, sehingga kita ketahui kesimpulannya bahwa layang-layang bisa jadi adalah penemuan orang Melayu jauh sebelum orang China atau orang Tiongkok ketika menggunakan layang-layang. Ya, mudah-mudahan video ini bisa memberikan gambaran dan manfaat kepada kita agar layang-layang itu tidak sebatas permainan, tetapi itu ada ketangkasan, ada kejelian, ada ketelitian, ada kesabaran, dan ada metode-metode yang lain yang kita bisa kembangkan dari sebuah permainan layang-layang. Ada juga layang-layang yang berbentuk sangat modern, bahkan ada layang-layang yang super besar. Ya, dan orang sekarang sudah banyak memodifikasi layang-layang sesuai dengan bentuk-bentuk yang mereka harapkan yang sangat aerodinamis. Yang dulunya layang-layang ini sangat sederhana bentuknya dari daun, kemudian sekarang berkembang sangat aerodinamis. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.